Relatif pronoun belum ya, Kak? Relatif pronoun? Kayak bukit gitu kan. Bukit jadi agak di bawah rumah si nenek itu ada katanya tempat bisa sewa-sewain katanya gitu kan. Oh, nah kalau Aci datang tuh cocok tuh di situ, tapi itu penuh terus. Kalau misalnya Aci datang kabarin aja biar di booking gitu lah. Nah, berapa dari semalam? Yang saya 500 itu, 500 itu kalau aku ya. Ya, maksudnya naik bus satu kali, Ya, boleh dibaca, Kak, PR-nya. Artinya dulu kan ini. Boleh. Dia membeli gaun ini untuk pergi ke pesta nanti malam. Pestanya akan dimulai jam 7.30 malam. Aku khawatir dengannya. Dia selalu bersiap seperti kecepatan siput. Kecepatan siput. Ya, sangat lambat gitu, Miss. Oke. Aku harap dia tidak akan terlambat kali ini karena pacarnya akan memberi kejutan untuk melamarnya. Terus bahasa Inggrisnya mana ya? She bought this gown to go to a party tonight. The party will start at 7:30 p.m. Jam berapa itu jadi? Ya, 7:30 p.m. itu dalam American jadi jam berapa? 7:13. 7:30. Bukan 13 itu 13 ya. 13. 7:30. Lupa itu terus. 7:30 p.m. Lanjut. I'm worried about her. She always prepares at a snail pace. I hope she is not too late this time because her boyfriend will give her a surprise to propose her. She always prepares at a snail race. Oke. Ya, oke, udah bagus ya. This apa sih, Van? Which Udah belum tuh? Relatif belum. pronoun? Belum. Oke. Ini kita membahas materinya tentang relatif pronoun ya. Relatif pronoun, perbedaan antara who, whom, whose, which, dan that. Ya, kamu mungkin pernah ya menemukan atau menggunakan kata ganti nih ketika belajar bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Inggris kata ganti itu disebut juga dengan pronoun. Pronoun itu terdiri dari beberapa jenis ya, seperti subjek pronoun, objek pronoun, reflexive pronoun, relative pronoun, dan jenis lainnya. Nah, jadi pembahasan kali ini akan membahas tentang relative pronoun. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan relative pronoun? Dan gimana ya fungsi dan cara menggunakannya? Ya, kita bisa simak ya pembahasan dalam kelas kali ini. Jadi relative pronoun ini berfungsi untuk menghubungkan dua kalimat ya, yang menerangkan noun, kata benda. Jadi kata benda di sini ini bisa berupa manusia, hewan, atau benda-benda di sekeliling kita. Nah, relative pronoun ini terbagi ke dalam 5 jenis, yaitu who, whom, which, dan that. Ya. Kita masuk ke pembahasan pertama untuk who.
Who ini digunakan untuk menggantikan subjek orang, ya, bukan benda. Jadi jika diartikan, who ini memiliki arti yang. Jadi untuk lebih jelasnya kita perhatikan ya, contoh di bawah ini. Kalimat yang pertama, the man. The man ini sebagai subjek. Is itu adalah verb ya. Kemudian friendly. Friendly ini adalah adjective. Ya, kemudian kalimat yang kedua, he sebagai subjek, live sebagai verb, next to me sebagai adjective. Ya. Jadi kalau he dalam kalimat kedua itu mengacu ya kepada man pada kalimat pertama dan merupakan subjek. Subjek ya untuk who. Maka relative pronoun yang digunakan adalah who. Jadi jika kedua kalimat itu digabungkan akan menjadi the man who lives next to me is friendly. Pria yang tinggal di sebelah rumahku, di sebelahku, ramah. Jadi ini ada kalimat yang pertama dan ini kalimat kedua ya. Yang kalimat pertama kan the man is friendly. Kalimat kedua, he lives next to me. Jadi ketika digabungkan maka akan menjadi the man who lives next to me friendly. Jadi ada kata relative pronoun yang menggabungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Jadi artinya pria yang tinggal di sebelah rumahku ramah. Ya, contoh penggunaan who. Do you know the people who live in the White House? Yang pertama. Apakah kamu tahu orang yang tinggal di rumah putih? Rumah putih atau maksudnya White House ya, kalau di Amerika. Kemudian, talk to the woman who was sitting next to me. Aku berbicara dengan wanita yang duduk di sampingku. People who listen to very loud music may suffer gradual hearing loss. Orang yang mendengar musik terlalu kencang beresiko kehilangan pendengaran secara perlahan. Kemudian kalimat yang ketiga ya. Do you know the people who live on Melati Street? Kemudian ada kalimat keempat. I talked to the woman who was sitting next to me. Nah, jadi selain untuk menggantikan subjek orang, who ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan kepemilikan sebuah objek. Biasanya setelah kata who akan ditambahkan has atau is. Ya. Who ini yang menjelaskan kepemilikan biasanya juga disingkat menjadi whose. Contohnya adalah whose itu kepanjangan dari who is ya. Who's responsible for this? Who is responsible for this? Who is your partner? Elsa is the student who will be performing. My mother is the woman who is standing over there. Who has lost his phone? Who has some books to read? Erica does not know who has stolen her phone. Alisa is a girl who has blonde hair. Kemudian kita masuk ke pembahasan whom. Whom ini digunakan untuk menggantikan objek orang, bukan benda. Jadi jika diartikan, whom ini memiliki arti yang. Ya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Ya. Kalimat pertama, the woman sebagai subjek, gave sebagai verb, some information sebagai adjective. Kalimat yang kedua, I sebagai subjek, called sebagai verb, her sebagai objek. Jadi her ini dalam kalimat kedua mengacu kepada the woman pada kalimat pertama dan merupakan objek ya untuk itu. Maka relatif pronoun yang digunakan adalah whom. Jadi jika kedua kalimat itu digabungkan, maka akan menjadi the woman whom I called
gave me some information. Ya, jadi kalimat yang pertama ketika digabungkan dengan kalimat kedua menjadi the woman whom I called gave me some information. Jadi artinya adalah wanita yang aku telepon memberikanku beberapa informasi. Contoh penggunaan whom yang lainnya adalah the man whom I met was friendly. The people whom we visited gave us tea and a light snack. The children whom we met in the park were feeding ducks in a pond. Jadi terjemahannya untuk yang pertama adalah pria yang aku temui ramah. Orang yang kami kunjungi memberi kamu teh dan makanan ringan. Anak-anak yang kami awasi di taman sedang memberi makan bebek di kolam. Kemudian kita masuk ya ke pembahasan which. Nah, jadi which ini digunakan untuk menggantikan subjek dan objek yang berbentuk benda atau selain manusia. Jadi bisa berbentuk barang, peristiwa, maupun hewan. Contoh penggunaan which dalam kalimat. Dila adopts a kitten which is being thrown away by its previous owner. Dila mengadopsi anak kucing yang dibuang oleh pemilik sebelumnya. Do you still have the dress which I gave you 2 years ago? Apakah kamu masih menyimpan gaun yang aku berikan kepadamu 2 tahun lalu? I want to go to the place which reminds me of my parents. Aku ingin pergi ke tempat yang mengingatkanku kepada orang tuaku. Ya. Jadi di sini which ini untuk menggantikan subjek ya dan objek yang berbentuk benda atau selain manusia. Jadi kan di sini yang kalimat pertama adalah menggantikan a kitten. Nah, Dila adopts a kitten. Which? Do you still have the dress? Pakai which. Karena the dress. I want to go to the place. Karena place ya. Jadi pakai which. Kemudian kita masuk ke whose. Whose ini digunakan untuk menggantikan possessive pronoun atau kata ganti kepunyaan. Contoh penggunaan whose. Anna is married to a man whose father is the minister of the economy. Anna menikah dengan pria yang ayahnya adalah menteri ekonomi. The man whose car was stolen called the police. Pria yang mobilnya dicuri menelpon polisi. I know a girl whose brother is a movie star. Aku tahu perempuan yang kakaknya adalah pemain film. Jadi whose ini digunakan ya untuk menggantikan possessive pronoun atau kata ganti kepunyaan, kata ganti kepemilikan. Nah, jadi misalnya Anna is married to a man. Ya, jadi a man ya. Whose father is the minister, bisa dilihat ya. Jadi contohnya di sini. The man whose car. Jadi mobil milik the man ya. I know a girl whose brother. Brother yang punya temannya ya perempuan, seorang teman perempuan. Nah, jadi kita tidak bisa ya mengartikan kata whose itu begitu saja tanpa membahas keseluruhan kalimat yang isinya secara sederhana ya. Whose ini merupakan pronoun yang digunakan untuk menanyakan atau menyatakan kepemilikan. Jadi ketika ada yang bertanya, whose shoes are these? Maka orang tersebut menanyakan tentang siapa pemilik dari sepatu yang ditunjuk atau dibawanya. Dan jawaban yang bisa digunakan dari pertanyaan tersebut adalah they are mine ya, atau those are Ryan's. Artinya, ketika seseorang bertanya menggunakan kata whose, ia sedang ingin tahu ya tentang siapa sih pemilik dari benda yang ditanyakan. Contoh lainnya, whose car is that?
Ya, siapa yang punya nih kucing ini? Mobil ini ya. Whose coat are you wearing? Kamu pakai jaket milik siapa? Whose phone is lost? Kamu siapa yang handphone siapa yang hilang? Ya. Jadi whose ini tidak hanya digunakan di awal kalimat, tapi bisa juga diletakkan di tengah kalimat. Ya. Apakah artinya berubah? Tentu saja tidak ya. Jadi ketika peletakan whose ini di tengah kalimat ya, juga berfungsi untuk menjelaskan kepemilikan seseorang. Contohnya, Alisa is the girl whose hair is blonde. Erika is the person whose phone is lost. Jadi saat melakukan percakapan, whose ya dan whose ini memiliki bunyi yang sama dalam penyebutannya atau pronunciation. Sehingga tidak jarang kita juga bisa membuat kita bingung ya, apa yang sebenarnya nih dimaksud oleh lawan bicara kita. Cara termudah untuk membedakan satu sama lainnya saat mendengar dari orang lain adalah dengan meneliti ya susunan kalimatnya. Kalau whose ini selalu diikuti oleh noun atau noun phrase. Sedangkan who diikuti oleh tatanan kata yang tidak menentu. Bentar. Contohnya adalah I don't know whose car is that. I don't know whose car that is. Jadi ini whose ditambahkan noun ditambahkan be. Ya, sementara untuk contoh berikutnya I don't know whose any car to borrow. Whose determiner atau artikel ya ditambahkan noun. I don't know whose any car to borrow. Jadi whose pada kalimat pertama itu tidak mungkin digantikan dengan whose atau who has. Kecuali jika kalimatnya dirubah menjadi I don't know who has that car. Ya, namun kata own ini lebih tepat ya dipakai dalam kalimat tersebut daripada menggunakan has untuk menyatakan bahwa aku tidak tahu siapa yang memiliki mobil itu. Ya, sedangkan whose pada kalimat kedua tidak bisa digantikan dengan whose kecuali bila susunan kalimat dirubah ya menjadi I don't know whose car to borrow. Selanjutnya untuk that. That ini juga digunakan untuk menggantikan orang dan benda sebagai subjek atau objek. That ini juga memiliki fungsi yang netral yang bisa menggantikan who, which, dan whom. Contoh penggunaan that, the song that you heard yesterday is a new song for our next album. The person who baked the cake for me is my good friend. Orang yang memanggang kue untukku adalah teman baikku. The jacket that I bought from the local market yesterday turns out to be a rare item. Jaket yang aku beli di pasar kemarin ternyata barang langka. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak, Kak Reni? Hampir sama semua ya, Miss. Mirip Jadi ya? bisa. Iya. Beda sih sebenarnya. Kalau that itu kan dia bisa menggantikan untuk who, which, atau whom. Ya. Jadi terserah ya mau pakai who atau that sama aja kayak gitu. Ya. Nah, tapi kalau whom tadi yang mana? Ini sebentar. Jadi kan tadi that ya. Nah, tapi kalau ini ya whose. Ini kan possessive pronoun atau kata ganti kepunyaan. Jadi contohnya whose ini ya. Tadi di sini sudah dijelaskan ya perbedaan whose dan who yang pakai apostrof s. Jadi apa? Ya. Whose ini tadi contohnya nih. Ya, kalau whose itu selalu diikuti oleh noun atau noun phrase. Frase kata benda.
sedangkan who itu selalu diikuti oleh tatanan kata yang tidak menentu. Ya. Kalau kamu bisa lihat nih dari atas, kan yang atas ini penggunaannya pakai whose. I don't know whose car that is. Jadi ini kan whose ditambahkan noun, ditambahkan to be, dia to be-nya di belakang. Kemudian yang I don't know whose any car to borrow. Jadi ini whose, who ditambahkan apostrophe s, terus ada determiner atau article, ya, dan noun. Nah, sementara whose ini untuk possessive pronoun atau kata ganti kepunyaan. Jadi Ana menikah dengan ya pria yang ayahnya adalah Menteri Ekonomi. Ana is married to a man whose father is the Minister of the Economy. Jadi ayah dari Ana itu ya yang menciptakan. Jadi mungkin di sini makanya kita menggunakan whose. Ya. Pria yang mobilnya dicuri menelpon polisi. Nah, ini the man whose car was stolen. Jadi pria yang memiliki mobil. Ya enggak? Aku tahu perempuan yang kakaknya adalah pemain film. I know a girl whose brother is a movie star. Jadi kakak dari si perempuan itu. Kan itu termasuk possessive pronoun ya. Atau kata ganti kepunyaan. Jadi kita di sini pakai whose. Kalau which itu untuk segala sesuatu ya, objek, subjek, dan objek berbentuk benda atau selain manusia. Jadi nggak bisa pakai untuk manusia, nggak bisa pakai which. Ya. Jadi Dila adopts a kitten, which karena di sini subjeknya adalah a kitten. Do you still have the dress which? Subjeknya adalah the dress. I want to go to the place which karena subjeknya adalah the place, bukan manusia kan semuanya. Maka bisa menggunakan which. Kalau whom, ya, whom ini menjelaskan, misalnya ini kan kalimat yang pertama, the woman, menjelaskan the woman. Ya, the woman gave me some information. Kemudian kalimat yang kedua, I called her. Jadi kalau misalnya digabungkan, ya digabungkan menjadi satu, the woman whom I called gave me some information. Jadi whom ini digunakan untuk menggantikan objek orang, bukan benda. Jadi objeknya harus orang ya. Nah, jadi kalau diartikan whom ini memiliki arti yang. Ya semua artinya yang, tapi pemakaiannya beda-beda. Ya. Whom ini lebih ke past tense ya, Miss ya? Nggak mesti, ini Lampau. contoh ya. Contoh kalimat. Terus jadi kalau the woman, jadi kan misalnya gini ya. Kalimat yang pertama kan menggunakan the woman gave me some information. Ya. Kemudian kalimat yang kedua, I called her. Jadi kalau digabungkan menjadi satu, the woman whom I called gave me some information. Ya. Jadi whom ini digunakan untuk menggantikan objek orang, ya bukan benda. Jadi kalau benda selalu pakai which, kalau orang pakainya whom. Nah, kalau ini apa tadi? Who. Jadi kalau who ini subjek orang, bukan benda. Kalau tadi whom itu kan objek orang. Kalau ini adalah subjek orang. Ya, bukan benda. Kalimat yang pertama, the man is friendly. Kalimat kedua, he lives next to me. Jadi kalau digabungkan menjadi satu, the man who lives next to me is friendly. Ya, kira-kira gimana nih? Yang who untuk subjek orang. Kalau whom objek orang. Ya, bukan benda. Subjek orang bukan benda, who. Kalau whom. Nah, mana tadi? Whom ya. Whom, objek orang bukan benda. Jadi kan di sini yang objek itu kan her di sini.
I called her. Di sini untuk menggantikan her. The woman whom I called gave me some information. Jadi her ini dalam kalimat kedua mengacu kepada the woman pada kalimat pertama. Makanya di sini kita pakai whom. Ada pertanyaan Kak Reni? Nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke exercise ya. Bentar ya. Coba ini. Dia adalah orang yang menelponmu tadi malam. She is who called you last night? Kalau ya, ini kan kalimatnya past tense ya, jadi to be-nya bukan is. To be-nya menggunakan apa? Past tense. Kami lupa. She was. Ya, she was. She was. Who called Dia you? adalah orang yang menelponmu tadi malam. She was who called you last night. She was the person who gave you a call last night. The person. Ya, jadi di sini pakai who ya. Who. Jadi sebagai pengganti apa? Subjek, bukan orang. Ya, subjek bukan orang. Selanjutnya, perempuan yang kamu temui kemarin adalah ibuku. The woman who you met yesterday, it's my mom. Pakai apa nih? Relative pronounnya pakai? Who. Ya kan di sini menjelaskan tentang ibuku. Perempuan itu adalah ibuku. Jadi pakai? Kepemilikan ya. Was. Ya, bukan. Sebagai Was. objek. Sebagai objek. Who. Ya, sebagai objek ya. Jadi gimana? The woman whom you met yesterday, she is my mom. The woman whom you met yesterday is my mom. Udah belum nangkep? Udah nangkep belum? Jadi kan di sini adalah menjelaskan adalah perempuan itu menjelaskan adalah ibuku. Ya kan perempuan itu adalah ibuku. Ibuku kan sebagai objek di sini nih kalau misalnya kamu lihat ya. Perempuan yang kamu temui kemarin adalah ibuku. Jadi di sini ya untuk menjelaskan si perempuan. Jadi the woman whom you met yesterday is my mother. Oke, selanjutnya itu adalah perempuan yang pacarnya mencuri tasku. Itu adalah perempuan yang pacarnya mencuri tasku. That is the woman which mencuri. Which itu kan hanya bisa untuk ini Kata benda ya, untuk benda. Kayak misalnya tadi kan kucing, tempat. Nggak bisa pakai which ya. Pakai apa nih kira-kira? Aku tangkapnya tasnya itu benda, Miss. Berarti dia pakai. Bukan. Kan tasnya ada di belakang. Jadi sebelum ini itu adalah perempuan yang pacarnya mencuri tasku. Jadi sebelum kata yang itu menjelaskan apa?
Perempuan itu, Perempuannya. perempuan itu siapa gitu? Pacarnya. Ya, pacarnya mencuri tasku. Jadi kira-kira apa? Who? Bukan who, Who? whose ya. Whose. Whose itu kan kepemilikan. Apa? Possessive Oh, pronoun, kata ganti kepemilikan. Seperti contohnya yang tadi itu. Ana menikah dengan pria yang ayahnya adalah menteri ekonomi. Pria yang mobilnya dicuri menelpon polisi. Anna is married to a man whose father is the minister of the economy. The man whose car was stolen called the police. Aku tahu perempuan yang kakaknya adalah pemain film. Kan mirip nih ya sama yang tadi. I know a girl whose brother is a movie star. Yang tadi kan itu adalah perempuan yang pacarnya mencuri tasku. Jadi kan di sini menjelaskan tentang si perempuan. Perempuan itu siapa? Perempuan yang mencuri pacarnya, yang mencuri tasnya adalah pacarnya. Perempuan yang pacarnya mencuri tasku. Gimana tuh? That is a woman. That is the Her. girl whose That is a girl boy stole whose my purse. stole my Purse, dompet, purse. atau tas. Oh, my bag. Purse Purse. ya. Saya bertemu perempuan yang memiliki 10 anak. Perempuan yang memiliki 10 anak. I meet a woman. Aku bertemu memiliki I meet a woman whose? Pakai whose lagi? Who, ya sebenarnya bisa pakai who atau bisa pakai that. Kan ini menjelaskan tentang apa? Tentang perempuan itu. Perempuan itu memiliki anak 10. Enggak. I met a woman who has 10 children. Atau I met a woman that has 10 children. Who has ya. Who has. Selanjutnya, itu adalah cerita yang sama yang dia ceritakan kepadaku minggu lalu. Sama. That is story. Ini kan ada kata keterangan minggu lalu. Jadi artinya pakai tenses apa? Past tense. Ya. Kayak gimana nih? That cerita. Berarti pakai it ya, Miss? Iya. That. Ini udah benar That pakai was. it. Kenapa jadi that? Is. It. Is. It. Is. Was. It was. It was. It was. Story. Ya, cerita yang sama apa? The same story. It was. Story. Cerita yang sama. Cerita yang sama. Apa, Miss? Cerita yang sama. Cerita yang sama apa? Same story? Same story ya. Terus letaknya pakai benda. It Which? was the same story. Ya, pakai apa? Pakai which. Ya. Letak which-nya di mana, Miss? Setelah story.
Oh, that was story which stem. Apa? Gimana? That was That was story the same story which apa? kalimatnya gimana? Tadi itu ada cerita yang sama. Itu adalah cerita yang sama yang dia ceritakan kepadaku minggu lalu. Oh. That was story. It was. Tadi udah benar it was. It was story. The same story. It was the same story which her. Bukan. Yang dia ceritakan. Ya, kalau her kan sebagai kepemilikan. Which yang dia ceritakan. Dia itu apa? Dia apa bahasa Inggrisnya dia? She. Ya. Oh, which she ceritakan padaku. Ceritakan. Tell me. Tell itu kan bentuk pertama. Ini kan udah minggu lalu. Jadi pakai apa? Told me. Next week. Last week. Ya, last week. Ya, jadi it was the same story which she told me last week. Which she told me last week. Ya. Selanjutnya, saya memilih perguruan tinggi yang ibuku pernah masuki. Memilih perguruan tinggi. Ya, yang ibuku pernah masuki. Perguruan tinggi. College. Ya. I chose a college that been yang ibuku pernah masuki. Ibuku apa? Kepunyaan. Ibuku bahasa Inggrisnya apa? Oh, my mom. Ya. Masuki? Inside. Beda. Itu ke dalam inside. Went to. Kalau bentuk pertamanya go. Oh, went. Ya, went. Jadi I choose the college that my mom went to. Went to. Ya. Selanjutnya, dia menebang pohon yang rantingnya menghalangi pemandangan ini. Dia menebang pohon yang rantingnya menghalangi pemandangan ini. She cut down trees. Cut the tree. Nggak usah pakai cut down. She cut tree. The tree. She cut the tree. Menebang pohon yang rantingnya. Yang rantingnya menghalangi pemandangan ini. Jangan pakai that, pakai yang lain dong. Memang that itu bisa dipakai untuk semuanya. Tapi kan artinya kalau kamu pakai that semuanya, artinya kamu nggak bisa belajar dong. Which? Ranting. Pohon.
Kalau ranting Branches. kan setelah. Ya, ranting itu kan setelah yang. Sebelum yang itu dia menjelaskan tentang pohon kan. Jadi dia pakai Which. nggak bisa karena ini adalah rantingnya. Ranting milik pohon. Jadi pakai yang mana? Whose. Ya, Whose tuh bisa pakai. Oh. karena kan Suatu ranting benda milik juga dari ya. pohon. Ya. Rantingnya bahasa Inggrisnya apa? Branches. Ya. Menghalangi pemandangan ini? Menghalangi. Menghalangi obstruct means Block. Pakai id. block. Block. Block the view. Block. This Block view. Ya. this view. Incomplete sentence. Incomplete Apa tadi? sentence. Gimana tadi? Dia Tadi menebang. udah benar. She cut the tree. She cut the tree whose block this view. Ya. He cut the tree whose branches block this view. Selanjutnya, Whose the gadis branches. yang mempunyai senyuman adalah gadis yang manis. Gadis Yang mempunyai senyuman adalah gadis yang manis. berarti dia orang Mm-mm. yang menceritakan kepemilikan Miss. Kan milik senyumnya gadis. Mm-mm. Dia menceritakan menjelaskan tentang subjek ya. Jadi pakai apa? Who Ya. the girl Ya. senyum yang mempunyai who has smile. Mm-mm. Diselesaikan dulu aja. Gimana? Kalimatnya tadi Ya. gadis yang mempunyai senyuman. Gadis yang mempunyai senyuman adalah gadis yang manis. The girl who has a smile. Who has a smile is sweet girl. Ya, jadi the girl who has a smile is a sweet girl. Udah paham belum nih? Ya, cuman bingung bedain whom. Subjek sama objeknya, Miss. Terus tadi yang Subjek. benda kepemilikan which. Mm. Nah, jadi kalau misalnya apa tadi? Kalau misalnya tadi kan ada contohnya dia menebang pohon yang rantingnya menghalangi pemandangan ini. Kan jadi rantingnya itu milik dari pohon itu. Jadi di sini pakai whose, kepemilikan. Ya, tadi kamu nggak bisa membedain yang mana lagi? Whose sama Who sama whom. Yang kalau subjek sama objeknya. ya, kalau who itu kan menjelaskan subjek. Kalau whom itu menjelaskan objek. Tapi manusia bukan benda. Ya. Kalau tadi yang whom itu kan menjelaskan subjek, menjelaskan objek. Kalau objek kan artinya ada di akhir kalimat ya. Kalau subjek itu di awal kalimat. Ya, jadi kayak tadi contohnya. The man whom I met was friendly. And the man whom I met. Contoh penggunaan whom. Pria yang aku temui ramah. Jadi kan di sini menjelaskan bahwa pria yang aku temui itu ramah gitu loh. Jadi di situ pakai whom. Ya, kemudian
orang yang kami kunjungi memberi kami teh dan makanan ringan. Ya. The people whom we visited gave us tea and a light snack. Nah, Anak-anak apa? Wum ya, Miss. Yang tadi contohnya wum. Ya. Anak-anak yang kami awasi di taman sedang memberi makan bebek di kolam. Kan ini menceritakan bahwa ini loh anak-anak yang kami awasi di taman ini sedang memberi makan bebek di kolam. Udah paham belum? Masih bingung, Miss. Yang wumnya, Miss. Yang whom? Ya, yang kayak contohnya tadi yang dia menyajikan Dia menyajikan. cangkir apa tadi? Dia, the people whom we visited. Ya, orang yang kami kunjungi memberi kami teh dan makanan ringan. Jadi dia lagi menceritakan tehnya gitu ya? Atau orangnya? Menceritakan orangnya yang memberikan kami teh dan makanan ringan. Menjelaskan orang yang memberikan kami teh dan makanan ringan. Menjelaskan orang yang memberikan objek gitu. Jadi whom itu berfungsi sebagai kata ganti objek. Ya. Kalau whose itu berfungsi sebagai kata ganti untuk menanyakan kepemilikan. Jadi misalnya kalau kata whose ya, ikat rambut siapa ini? Jadi kan milik siapa nih ikat rambutnya? Ya enggak? Iya. Kalau whose itu kan menanyakan tentang kepemilikan. Whose hair tie is this? Ya. Tas siapa yang kamu pakai? Ini kan maksudnya menanyakan kepemilikan tas siapa sih ini gitu ya. Jadi whose bag are these? Atau whose bag are you wearing? Tas siapa yang kamu pakai? Ya. Itu kalau untuk penggunaan whose. Kalau untuk penggunaan whom, ya, Rangga adalah seseorang yang membuat Jenny pindah ke Roma. Ya. Jadi di sini setelah mengetahui who dan kalau misalnya kata whom itu memiliki arti yang sama dengan who. Whom itu sama artinya dengan who, yaitu artinya siapa. Namun ada perbedaannya nih ya antara who dan whom. Ya. Kalau kata who itu digunakan sebagai kata tanya, lain halnya dengan whom, yang hanya dapat digunakan sebagai kata ganti bagi objek atau objek pronoun. Jadi di dalam kalimat kata whom ini bisa didahului oleh auxiliary verb. Ya, whom ini juga bisa memiliki kedudukan yang setara dengan kata ganti seperti me, us, you, dan him. Contoh kalimat penggunaan whom, Rangga adalah seseorang yang membuat Jenny pindah ke Roma. Rangga is to whom Jenny moved to Roma. Rosa adalah seseorang yang dibutuhkan banyak orang. Rosa is someone whom most people need. Oke, selanjutnya. Ani yang selalu mendapat peringkat 1 di kelas sekarang sedang belajar. Peringkat kelas. Ani would always give
peringkat kelas. Peringkat kelas. Class ranking, class rank. Diselesaikan dulu kalimatnya. Ani who always get class rank is studying. Is studying. Ya, Yes. Ani, who always gets the first rank in class, is studying. Rank in class. Ya, rank ya, rank in class. Selanjutnya, cowok yang meminjami payung kemarin benar-benar cakep. Payung. The boys. Cowoknya ada berapa? The boy. Mm-mm. The boy. Dia menceritakan cowok ya, Miss ya. Pakai Menjelaskan apa nih? cowok. Subjek kan? Oh, Menjelaskan tentang pakai subjek. who. Pakai who. Cowok who borrow me umbrella is so handsome. Kemarin mana? Kemarinnya di mana? Oh, the boy who borrow me umbrella yesterday is so handsome. Ya. Jadi kalau borrow itu artinya pinjam. Meminjamkan. Kalau meminjamiku apa? Lend ya, L-E-N-T dari kata verb 2 dari L-E-N-D. L-E-N-D kan artinya meminjamkan. Kalau L-E-N-T artinya meminjamiku atau dipinjamkan. Lend, meminjamkan ya. Ya. Jadi the boy who lent me an umbrella yesterday was really gorgeous. Ya. Coba dulu enggak? The boy who lent me umbrella. Tadi umbrella Benar-benar ganteng. he is really gorgeous. Kan kemarin, jadi nggak bisa pakai is ya. Kemarin. Was. Mm-mm. Yesterday-nya juga lupa sampai. Ya. The boy who lent me umbrella yesterday. Ya. He was really gorgeous. Ya, the boy who lent me an umbrella yesterday was really gorgeous. Nah, sekarang kalau kayak gini gimana? Seorang cowok yang cakep meminjamiku payung kemarin. Cowok yang cakep Ya, meminjamiku payung kemarin. boy. A boy. The boy. The boy. The boy who handsome. Who is gorgeous. Who is gorgeous. Lent me umbrella yesterday. Umbrella kan bisa dihitung ya. Jadi pakainya an.
Karena suaranya tuh pas kamu pronunciation terdengar lebih bunyi apa? Umbrella, vokal. Umbrella. Ya, jadi karena huruf vokal soundnya tuh lebih terdengar vokal, jadi pakai an umbrella. Walaupun nggak disebutkan ya dalam bahasa Indonesianya karena kita udah paham nih ya. Jadi nggak perlu lagi seorang cowok yang cakep meminjamiku sebuah payung kemarin, nggak perlu kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya langsung aja, kalau misalnya udah tahu nih payungnya itu kan bisa dihitung, maka jangan lupa pakai artikel on. Yesterday. Coba incomplete sentence. The boy who was really gorgeous lent me an umbrella. Yesterday-nya terakhir ya, Miss. Ya. The boy who really handsome lent me an umbrella yesterday. Ya, selanjutnya. Nenekku yang berusia 90 tahun ini hidup di Bangkok bersama bibiku. Nenekku yang berusia 90 tahun ini hidup di Bangkok bersama bibiku. Bersama bibiku. My grandma berarti dia pakai wu ya, Miss. Pakai who. My grandma who 90 years ago. 90 years. 90 tahun lalu dong. 90 years old. This year live in Bangkok with my auntie. Aunt ya. Aunt atau Aunt. auntie boleh. Auntie. Sampai sini ada kesulitan nggak, Kak? Sedikit sudah paham tentang wu. Yang wum-nya agak sedikit masih bingung di mana letak wum kayak gitu aja. Wum, penggunaan wum-nya. kasih PR. PR-nya kali ini agak berbeda. Oh, sama. Membuat paragraf ya minimal 4 kalimat menggunakan relative pronoun. Gampang kan? 4 ya. 4 kalimat dalamnya. Ya, minimal 4 kalimat. Dan beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Oke, Miss. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita selesaikan sampai sini ya, Kak ya. Oke, Miss. Thank you so you. much. Have a good night. See you.